يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Segala puji hanya bagi Allah yang pada kesempatan siang hari ini kembali menghadirkan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, yaitu ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan seluruh apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi amal saleh bagi kita semua. Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, ketua kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqomah dalam mengikuti risalah. Hadirin salat Jumat rahimahullah. Tidak terasa kita saat ini sudah memasuki bulan Syawal. Sebagaimana bulan ini kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini adalah merupakan sebuah kesadaran dari kita bahwa saat ini kita sedang dalam perjalanan menuju sebuah titik di mana pada titik ini kita mendekati bulan Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Hadirin dirahmati Allah, doa ini mengingatkan kepada kita akan hakikat perjalanan kita sebagai seorang manusia. Kita lahir ke dunia ini adalah merupakan satu tahapan dari tahapan-tahapan yang nanti akan kita lalui. Sebelumnya kita dulu berada di alam arwah, kemudian kita saat ini berada di alam dunia, di mana di sini adalah merupakan medan ujian bagi kita, di mana apakah yang kita lakukan selama di dunia ini bisa mencukupi untuk menjadi bekal di alam berikutnya, yaitu di alam barzakh dan alam akhirat. Dalam misi kita di dunia ini, Allah sudah menggariskan dalam Al-Quran, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.
Hadirin sekalian, tidak ada merupakan satu statement misi yang akan digariskan oleh Allah kepada kita manusia sebagai hamba, bahwa sesungguhnya seluruh perjalanan hidup kita di dunia ini adalah perjalanan dalam rangka untuk hanya ibadah kepada Allah, yang menegaskan bahwa sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku ini hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh semesta alam. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika saat ini kita berada di garis syahada dan kemudian sebentar lagi kita menghadapi bulan Ramadan, alangkah baiknya ketika kita berdoa ini sesungguhnya adalah sebuah manifestasi kesadaran kita akan persiapan kita yang kita lakukan untuk menghadapi bulan yang penuh barokah, bulan yang mulia tadi. Karena sesungguhnya itu adalah merupakan sebuah persinggahan dalam perjalanan panjang hidup kita, di mana pada saat itu kita akan mencari bekal yang sebanyak-banyaknya. Karena di bulan itu nanti Allah melipat gandakan amal soleh yang kita lakukan. Dan kemudian di bulan itu, 1 bulan penuh, kita akan fokus untuk beribadah kepada Allah dengan sebuah kesadaran itu adalah kesempatan untuk melipat gandakan bekal yang akan kita bawa ke alam barzah dan kiamat akhir nanti. Hadirin sekalian rahimakumullah, yang membedakan kita dengan orang yang tidak beriman itu adalah kesadaran bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan saat ini ketika berada di dunia itu akan menjadi bekal keabadian kita di hari akhirat nanti. Allah berfirman dalam Quran surah Al-A'la ayat 16 dan 11. Bal tu'thiruna hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Tetapi kamu orang-orang kafir lebih memilih kehidupan dunia, sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Hadirin jemaah Allah, dalam ayat ini Allah mengingatkan kita sebagai orang yang beriman bahwa kehidupan akhirat itu haruslah menjadi orientasi akhir dari seluruh aktivitas yang kita jalani selama di dunia. Dan itulah yang membedakan dengan orientasi kehidupan orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak beriman. Kalau orang-orang yang tidak beriman hanya menjadikan apa yang dia kerjakan di dunia ini hanya untuk semata-mata kehidupan dunia. Tapi kita sebagai orang mukmin menyadari betul bahwa semua yang kita lakukan di dunia ini adalah merupakan bekal, merupakan batu loncatan untuk menuju alam keabadian yang lain, yaitu hari akhir. Oleh karena itu Allah juga mengingatkan dalam Quran yang lain, dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77, Allah mengingatkan wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu dari kebahagiaan di akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah pada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Hadirin yang Jumat, alhamdulillah, dari ayat ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran penting tentang beberapa prinsip yang perlu kita sadari akan keberadaan kita di dunia ini. Yang pertama adalah bahwa kita mengutamakan kebahagiaan kehidupan di akhirat. Dengan menjalani seluruh kehidupan kita di dunia ini, semuanya adalah atas dasar kesadaran bahwa ini nanti akan menjadi bekal di akhirat, dan seluruh yang kita lakukan itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban, baik perbuatan baik maupun perbuatan yang buruk mau diminta. Oleh karena itu, dalam setiap hari kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu. Itu dalam rangka untuk mengingatkan orientasi kita. Ibarat kita berjalan dalam sebuah perjalanan yang panjang, kita dilakukan kalibrasi kompas kita agar kompas perjalanan kita tetap akurat, tetap presisi, sehingga sesuai dengan jalur yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Tadi ini dalam jumlah Allah. Yang kedua adalah prinsip ahsin,
yaitu senantiasa menghendaki kebaikan. Apabila kita sudah menyadari akan perjalanan jauh yang akan kita tempuh, tentu saja kita akan mencari kebaikan. Oleh karena itu, dalam setiap amalan yang kita lakukan, dalam setiap profesi yang kita lakukan, kita akan senantiasa sadar untuk melakukannya secara efisien, secara profesional, secara sungguh-sungguh, bukan semata-mata karena kita ingin mendapat penghargaan yang baik dari atasan kita, dari pimpinan kita, tapi lebih dari itu sesungguhnya yang hakiki adalah kita ingin mendapat perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita tidak melakukannya dengan ikhlas, maka sesungguhnya itu tidak akan diterima oleh Allah. Namun yang ikhlas saja tidak cukup, kita juga perlu ihsan atau profesional, karena sesungguhnya Allah juga menghendaki keihsanan kita dalam amal yang kita lakukan. Oleh karena itu, apabila kita bekerja dengan baik, itu bukan semata-mata karena kita mengharap penghargaan dari orang lain, dari pimpinan, tapi semata-mata itu adalah ada merupakan tuntutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana disebutkan dalam Al-Qasas ayat 73. Kemudian yang ketiga adalah prinsip wala tabghil fasada fil ardh, yaitu prinsip untuk menghindari segala kerusakan yang ada di muka bumi. Apabila tadi kita sudah berorientasi kebaikan, namun di tengah jalan kita juga pasti akan diuji oleh Allah. Karena di dalam diri kita juga ada hawa nafsu, di luar kita juga ada setan, iblis yang senantiasa menggoda kita. Oleh karena itu kemudian Allah mengingatkan bahwa apapun yang kita lakukan semuanya harus diorientasikan untuk menghindari kerusakan. Apabila tindakan-tindakan kita, kebijakan-kebijakan kita berpotensi untuk menghasilkan mafsadat, untuk menghasilkan kerusakan, maka itu wajib untuk kita hindari. Oleh karena itu apabila kesadaran ini ada dalam diri kita, insya Allah kita akan senantiasa melakukan muhasabah, melakukan koreksi dalam setiap langkah-langkah yang kita lakukan dalam aktivitas harian kita. Dan inilah sesungguhnya bekal yang akan membawa kita kepada tujuan akhir sebagai seorang pribadi muslim, yaitu pribadi yang bertakwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Al-Baqarah ayat 197. Hadirin jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan dengan kesadaran yang kita miliki bahwa kita sebagai manusia ini adalah merupakan seorang musafir yang sedang melakukan perjalanan jauh. Setiap persinggahan itu adalah sangat berarti bagi kita untuk kemudian menambah kembali bekal perjalanan kita agar di tujuan akhir nanti kita bisa selamat dan sampai kepada tujuan sebagaimana yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa bisa memberikan kekuatan kepada kita untuk terus meningkatkan amal soleh yang akan dicapai baik-baiknya untuk menjadi pribadi yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fiikum wa lakum Qur'an karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hakim. Innahu wassalamu alaihi wasallam wa lakum innahu ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amara bil ittihadi wal istisami billahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sa'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin
المشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.